di meeting room kita sore ini ada 20 peserta ya. Bagaimana ini Pak Beni? Apa kita mulai atau kita menunggu 5 menit lagi? Oke. Mulai saja ya. Oke, sip. Baik, Bu Apri. Baik, saya melihat, Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sore. Selamat sore. Ya, senang sekali melihat Bapak dan Ibu masih bersemangat untuk bergabung belajar bersama kami, belajar mengenai Google Workspace for Education ataupun akun belajar.id. Nah, kita sudah masuki hari keempat pelatihan Google Workspace for Education ini. Dan hari ini, insya Allah kita akan belajar mengenai berkolaborasi di Google Slide. Ya, untuk materi hari ini akan disampaikan oleh Ibu Apriana, guru dari SD PS Lawewu, yang juga sudah merupakan pendidik bersertifikasi Google level 1 dan juga level 2, dan juga telah mendapatkan sertifikasi Teachers Training Skill Assessment dari Google ya, TSA, seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu, mari kita sama-sama menyimak dan langsung praktekkan dengan bersama Ibu Apri untuk bagaimana caranya kita berkolaborasi menggunakan slide. Baik, saya persilakan Ibu Apri. Ya, Bu Hesti. Terima kasih. Kemarin dibuka dengan doa, Bu Hes, mungkin juga hari ini. Kita buka dulu dengan ya. Terima kasih Bu Apri. Baik Bapak dan Ibu, mari kita sejenak berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, memohon agar kegiatan pelatihan kita sore ini berjalan lancar dan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Doa selesai. Silakan Ibu Apri. Ya, baik. Terima kasih Bu Hesti. Suara saya jelas ya, Bapak Ibu. Jelas, ya, baik. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Bapak Ibu. Ketemu lagi kita di pelatihan akun belajar.id hari keempat. Dan kalau kemarin Bu Reski sudah menjelaskan bagaimana berkolaborasi di Google Docs, hari ini kita akan mencoba untuk explore salah satu aplikasi di Google Workspace for Education, yaitu Google Slides. Nah, nanti kita akan banyak melihat fitur-fitur canggih di Google Slides ya, Bapak Ibu. Nah, saya sudah share screen layar ya. Jadi, pertama mari kita mengenal dulu Google Slides ya Bapak Ibu. Jadi kalau Google Docs kemarin itu word processor, pengolah dokumen. Kalau Google Slides ini pengolah presentasi. Jadi kalau di Microsoft itu dia PowerPoint ya, mirip dengan PowerPoint atau file PPT. Tapi kalau di Google Slides ini sama halnya dengan Google Docs kemarin, itu kelebihannya kita bisa berkolaborasi secara real time, kita bisa saling berbagi presentasi, kemudian kita juga bisa mengaksesnya dari perangkat kita, perangkat handphone bisa kalau sudah diinstal ya Bapak Ibu, dan bisa diakses dimanapun, yang penting ada koneksi internet. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mulai praktek, saya akan demokan, Bapak Ibu bisa langsung mengikuti latihan ya, praktekkan di perangkat masing-masing. Saya harap sudah siap juga segala sesuatu yang diperlukan. Ya, pertama mari kita membuka dulu aplikasi Google Slides-nya ya Bapak Ibu. Nah, saya mau pakai akun belajar saya, akun belajar.id saya, jadi saya coba untuk login dulu ya. Oke, saya login lewat Gmail.
Pilih akun Bapak Ibu, kemudian masukkan passwordnya. Oke, kalau sudah login, tampilannya kita akan lihat di sama seperti kemarin, diarahkan ke Google Apps-nya ya Bapak Ibu yang titik 9 di atas. Kita klik itu, kemudian kita cari icon yang warna kuning. Ini slide, silakan dicari Bapak Ibu. Ya, kita klik ya, kalau sudah dapat silakan diklik. Nah, kita mulai cara membuka Google Slide. Ya, semoga Bapak Ibu semua sudah tampilannya seperti ini ya. Mohon dikonfirmasi saja ke Bu Hesti lewat chat, kolom chat jika perlu diulang. Ya, setelah tampilannya seperti ini, Bapak Ibu bisa klik yang blank ya. Oke. Ini sama seperti kemarin Google Docs ya, kita juga pilih yang blank. Oke, kita sudah masuk di tampilan awal dari Google Slides-nya. Seperti ini ya Bapak Ibu. Oke, nah setelah terbuka seperti ini, kita sudah bisa langsung mulai membuat presentasi. Oke, nah berikutnya, kita tunggu sampai betul-betul dia finish loadingnya ya, supaya nanti aman mengerjakan. Lanjut kita ke slide berikutnya. Bagaimana membuat Google Slides ini tadi ya, kita sudah buka. Lalu bagaimana cara mengimpor file. Nah, di Google Slides itu kita bisa impor file ya. Impor berarti memasukkan file, bisa dari perangkat laptop, di hard disk, device-nya Bapak Ibu, bisa juga dari drive-nya Bapak Ibu. Nah, saya contohkan, saya praktekkan ya, saya demokan cara mengimpor file. Jadi bisa file PPT-nya. Nah, klik file yang sebelah atas, kiri atas, silakan diklik, lalu pilih open. Saya ulang, klik file, kemudian Bapak Ibu pilih open. Silakan diklik. Oke, kita diarahkan ke sini. Nah, Bapak Ibu bisa mengambil file yang Bapak Ibu mau edit itu di My Drive, di drive-nya, drive saya, atau yang di-share ke Bapak Ibu, atau yang sudah sering sekali dibuka, atau kita mau ambil yang PPT. Ini bisa ya Bapak Ibu, PPT kita buka ya di Google Slide. Nah, misalkan saya contohkan yang saya upload dari komputer saya. Jadi select ini yang warna biru, silakan diklik. Kita pilih file di komputer kita ya. Misalkan saya ambil ambil yang PPT ya Bapak Ibu. Oke, ini ya. Tapi tergantung nanti mungkin agak lama kalau misalnya tergantung besar kapasitas dari file yang tadi Bapak Ibu pilih ya. Semoga ini cepat proses uploadingnya. Oke, nah sedang mengimpor. Oke, nah karena tadi saya sudah kecilkan filenya, saya kurangi beberapa slide, jadi agak cepat terbuka ya. Jadi ini PPT yang saya buat, yang saya simpan di laptop saya, di hard disk saya ya. Jadi tersimpannya di local disk E tadi ya. Nah, ini bisa kita edit di Google Slides. Begitu cara mengimpor file ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa memasukkan file PPT, kemudian kita edit di dalam Google Slides. Oke, sampai di sini. Saya lanjutkan. Tadi mengimpor file ya, Bapak Ibu. Semoga bisa diikuti. Oke, saya lanjutkan. Kalau tidak ada info dari Bu Hesti, berarti aman ya. Bu Hesti minta tolong dicek saja di kolom chat. Di chatnya juga aman sih, masih bersih.
Alhamdulillah. Ya, baik. Setelah kita mengimpor file, kita coba untuk mengedit file ya. Tapi nanti fitur-fitur yang ada di Google Slides ini tidak semuanya saya jelaskan, Bapak Ibu, yang memang perbedaannya dengan PowerPoint ya, yang bisa kita lihat bahwa ada keunggulan dari Google Slide ini dibanding dengan PowerPoint. Nah, kita coba untuk mengedit file. Kita kembali dulu ke sini. Karena ini tadi adalah PPT yang terbuka. Nah, sekarang kita coba untuk buat yang baru dulu. Bisa dengan klik kembali file di atas. Lalu kita pilih New. New, lalu pilih Presentation. Oke. Jadi kita sudah masuk di presentasi yang baru ya. Bapak Ibu masih blank, masih kosong. Oke, sekarang kita ini sudah langsung, yang ini juga tadi yang PPT yang kita impor ini sudah terotomatis ya, otomatis sudah tersave di Google Drive-nya Bapak Ibu. Ini langsung masuk di Google Drive. Oke, nah sekarang yang ini untuk presentasi baru, kita coba untuk mengedit, dan saya akan mengenalkan beberapa fitur fitur canggihnya dari Google Slides. Oke, pertama-tama kita berikan nama dulu ya Bapak Ibu untuk presentasinya agar mudah ditelusur nanti ketika kita mencari di Google Drive. Silakan yang di sebelah atas seperti Google Docs kemarin, silakan diklik, kemudian ganti dengan nama file yang Bapak Ibu inginkan. Misalnya, belajar berkolaborasi. Oke. Setelah itu kita klik saja di luar. Nah, itu tersave ya. Save to drive. Jadi otomatis Bapak Ibu auto save, tidak perlu Ctrl S ataupun cari tombol save lagi. Ya, itu salah satu kelebihannya ya, seperti Google Docs juga kemarin sudah dijelaskan. Nah, kemudian Bapak Ibu saya coba untuk mendemokan, menunjukkan beberapa fitur yang tidak ada di PowerPoint. Nah, ini misalnya di sini fitur insert, Bapak Ibu silakan klik insert. Kemudian image. Nah, ini di gambar, Bapak Ibu bisa pilih dari komputernya kah, dari device-nya ya, atau misalnya mau cari di web juga boleh, mau ambil langsung di drive silakan, atau pakai link juga bisa. Nah, ini lagi hebatnya bisa pakai kamera. Jadi kalau yang mau selfie bisa sekali ya. Jadi langsung aktifkan saja kameranya, itu nanti akan tersimpan di slide Bapak Ibu. Nah, coba saya ambil salah satu, misalnya saya ambilnya di device saya ya Bapak Ibu. Klik upload from komputer tadi. Kemudian pilih terserah, pilih gambar yang mana saja. Misalnya yang ini, kita open. Oke. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, Bapak Ibu bisa mengecilkan ya. Bisa mengecilkan ini. Jika sudah kelihatan tanda panah dua arah seperti ini, mau di pojok kanan atau kiri kanan bawah, silakan dikecilkan atau mau diperlebar lagi, silakan diatur ya. Nah, yang saya mau tunjukkan di sini bahwa misalkan yang ini kan bentuknya persegi panjang ya Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu misalnya ingin tampilan gambarnya ini mau diubah ke bentuk oval atau lingkaran atau misalnya bentuk yang lain, wah sangat bisa Bapak Ibu. Caranya aktifkan dulu ya, jangan lupa aktifkan dulu gambarnya, klik gambarnya, lalu Bapak Ibu pilih di sebelah atas ini ada crop image. Kalau kita pangkas ya, kalau kita arahkan kursor, itu akan kelihatan di atasnya itu ada crop image, tapi jangan klik yang itu ya Bapak Ibu. Jadi klik yang segitiganya. Silakan diklik yang segitiganya. Oke. Nah, pilih bentuk yang Bapak Ibu inginkan. Mau love juga bisa, ada bentuk love di sini misalnya, atau bentuk lingkaran misalnya. Nah, ini ya, misalkan saya pilih yang lingkaran. Oke. Nah, bentuknya berubah menjadi lingkaran. Seperti ini, Bapak Ibu ya. Mungkin karena background-nya putih, saya ganti dulu background-nya. Jadi ini, ya, oke. Ya,
Jadi ini ya kelihatan bentuknya oval, tapi kita bisa atur lagi ya Bapak Ibu, terserah. Misalnya mau diperkecil atau mau full juga bisa. Oke. Sampai sini semoga bisa diikuti. Jadi kalau di PPT itu tidak ada ya yang seperti ini yang mengubah bentuk gambar sesuai dengan yang kita mau. Nah, kalau di slides itu disediakan fiturnya. Ya. Seperti itu. Nah, kalau mau ganti background misalnya karena tadi ini saya ganti ini ada di atas. Jadi tadi dinonaktifkan dulu ya supaya muncul fitur change background-nya. Ya, kita bisa ganti ubah background supaya nampak misalnya warnanya tadi putih, kita bisa kasih misalnya warna biru. Nah, kemudian klik dan. Bisa juga pakai image ya, bisa milih. Oke, dan kelihatan ya Bapak Ibu tadi persegi panjang, saya sudah ubah menjadi bentuk oval. Seperti itu. Nah, kecanggihan berikutnya, semoga bisa diikuti nih karena aman-aman kayaknya. Bapak dan Ibu silakan tulis di kolom chat kalau misalnya Bapak dan Ibu merasa agak terlalu berat ya. Ya. Iya, baik, terima kasih Bu Hesti. Oke, berikutnya yang saya mau perlihatkan lagi adalah memasukkan video. Nah, ini juga tidak ada di PPT, jadi kita coba untuk bikin slide baru ya. Ini tinggal ada di kanan sebelah kiri atas ada tanda tambah. Silakan diklik untuk menambahkan slide. Oke. Nah, ini sudah ada slide yang baru. Ya. Nah, sekarang saya coba mau memasukkan video. Nah, video ini juga bisa diambil dari device, bisa juga diambil dari YouTube. Kemudian bisa kita ini ya video ya. Jadi tadi insert, saya ulangi, insert sama tadi lalu pilih video. Oke. Nah, sekarang kita diarahkan di kolom dialog seperti ini. Apakah mau searching di YouTube atau lewat Google Drive kita, ya. Nah, ini karena saya belum punya, karena ini akun belajar saya, jadi saya belum punya file yang sejenis ya di sini. Jadi saya coba ambil di YouTube saja. Kalau punya URL-nya bisa dimasukkan langsung di sini ya. Misalnya dari YouTube, sudah buka YouTube, copy linknya, silakan paste di sini. Saya coba saja sembarang dulu untuk dicontohkan. Misalnya saya mau cari tentang Indonesia saja ya. Ini akan banyak, tapi kita coba untuk contohkan saja. Nah, misalnya ini ada 10 tempat terbaik yang bisa dikunjungi di Indonesia. Kita klik, terserah Bapak Ibu mau pilih videonya. Kita klik, kemudian kita klik yang di bawah yang warna biru, select. Ya, jangan lupa klik pilih dulu yang Bapak Ibu, video yang Bapak Ibu inginkan untuk dimasukkan di slide-nya, baru kemudian silakan klik select ya. Oke, ini sudah masuk dan ketika sudah masuk di slide kita, otomatis di sebelah kanannya ini akan ada format option di sini ya Bapak Ibu. Ini ada format optionnya. Ketika kita aktifkan seperti ini, maka akan muncul seperti yang di sebelah kanan ini ada format option. Apa kelebihannya ketika kita memasukkan video di PPT di PowerPoint dengan di Google Slide? Nah, kalau di Google Slide ini kita bisa mengatur di waktu berapa Bapak Ibu mau memulai videonya dan berakhirnya di menit atau detik keberapa. Karena ini tidak sampai sejam, hanya menit ya. Ini batasnya sampai menit ke-16 detik 17 ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu maunya nanti setelah di play misalnya ya dilihat, oh bagusnya kayaknya di menit ini deh saya mulai 2.44 ya, menit ke-22 detik 44. Nah, oke, sekarang saya atur di sini. Di bawah sini Bapak Ibu ada start at dimulai dari dari menit keberapa, berakhir di menit keberapa atau detik keberapa. Terserah Bapak Ibu. Nah, silakan diarahkan kursornya, kemudian klik, bisa diedit di situ. Silakan diganti, misalnya saya mulainya menit kedua deh,
gitu. Kemudian berakhirnya hanya sampai menit ke 10 misalnya. Menit ke 10, detik ke 17. Itu bisa Bapak Ibu ya. Jadi nanti tampilannya ketika kita sudah present, langsung dia videonya itu tidak mulai dari awal, tapi mulainya dari menit ke 2 ya, gitu. Nah, itu salah satu keunggulannya lagi Google Slides ya Bapak Ibu, kita bisa mengatur timing dari video yang kita masukkan. Ya, itu fitur yang saya rasa tidak ada di PowerPoint dan perlu saya demokan ke Bapak Ibu. Baik, kalau aman sampai sini, saya lanjut ke berikutnya. Oke, berikutnya kita akan berbagi dan berkolaborasi. Ini kemarin juga dilakukan di Google Docs ya Bapak Ibu. Jadi baik di Google Docs, Google Slides, nanti juga Google Forms, itu kita bisa saling berbagi dan berkolaborasi file kita. Nah, caranya sama dengan yang ditunjukkan oleh Bu Reski kemarin. Nah, misalnya saya mau bagikan presentasi saya yang ini, yang judulnya Belajar Berkolaborasi. Klik share di sebelah atas. Ya, diklik saja Bapak Ibu. Bagikan ya. Bisa kalau bahasa Indonesia berarti ini bagikan. Ya, silahkan. Apakah mau kalau misalnya sudah tahu alamat email temannya, silahkan diketikkan saja alamatnya. Misalkan saya Bu Hesti. Karena semoga Bu Hesti buka emailnya ya. Tolong di-accept Bu Hesti. Oke, mau yang akun mana Bu? Oh, ada yang belajar ID kan? Ada, tunggu ya. Tapi saya hafal. Tuh ya, kalau yang belajar.id. Hesti kalau melihat Atau yang GPS, Hesti dari Wulandari ya? Pakai Wulandari, ketika bos. pakai ANDARI at GPS. Oke, seperti ini ya? Ya. .sth biasanya langsung ini tidak ada. Ya, saya coba kolaborasi sama Bu Hesti. Kalau ini sebenarnya opsional ya, misalnya kita apakah mau menulis pesan di sini untuk orang yang kita ajak kolaborasi atau tidak. Saya kasih akses Bu Hesti, aksesnya editor ya, supaya nanti kelihatan bagaimana kolaborasinya di Google Slides. Ya, oke. Saya kirimkan dulu ke Bu Hesti. Oke, share anyway. Kalau ada seperti ini, silakan langsung share saja. Karena dia di luar organisasi ya, beda domain. Kita tunggu dulu Bu Hesti terima ininya. Nah, nanti tampilan cara untuk berkolaborasinya ada beberapa ya Bapak Ibu. Oke, saya sudah terima, saya buka ya. Ya, silakan Bu Hesti. Oke, Bu Hesti sudah tampak di sini ya. Ya. Ya, Bapak Ibu bisa lihat ini sudah ada Bu Hesti di atas, berarti saya sudah berkolaborasi dengan Bu Hesti ini secara real time sama-sama. Nah, yang samping fotonya Bu Hesti ini bisa kita saling chatting ya, Bapak Ibu. Misalkan klik saja, nah akan muncul ini. Assalamualaikum. Nah, saya nanti dibaca sama Bu Hesti-nya. Bu Hesti bisa replay pesan saya. Nah, ini salah satunya ya. Selain Bu Hesti bisa langsung coba Bu Hesti sembarang di slide saya. Oke. Coba di slide pertama ya berarti. Ya. Sama kok, mau di sini juga. Misalnya di sini, Bu Hesti coba di cursor ke mana?
Oke, Bu Apri, mungkin ini ada Bu Win minta diulangi untuk ketika bagi link. Bagi link. Maksudnya apa? Mengundang Sharing. Iya. berkolaborasi. Kalau kemarin apa siapa Bu Reski ya, saya ini karena saya lihat get link copy linknya ini hanya ada 2. Kalau saya setting ini tidak ada setting untuk seperti Bu Reski kemarin itu ada untuk anyone get link. Di ininya Bu, diklik bawahnya. Oh, saya bisa berarti yang ini. Oh, Bu Hesti bisa? Oh, saya tidak bisa ya? Saya Hanya share, ada share ini. Jadi oh iya, oke, ini sudah ada. Baik, saya jadikan Bapak Ibu juga sebagai editor, silakan ya, enggak apa-apa. Ya, oke. Yang pakai ini ya? Iya, jadi saya coba bagikan linknya ya. Saya copy link, saya bagikan di kolom chat. Silakan Bapak Ibu coba masuk juga ke sini, ke presentasi saya, mencoba secara langsung boleh. Oke. Silakan kalau utak mau diedit, silakan supaya kita langsung lihat ya apa perubahan yang terjadi. Bu Apri, mungkin kalau misalnya biar semuanya bisa ikut, karena kan di sini ada guru-guru dari TK ya, mereka tidak punya akun belajar.id. Baik kalau kita kasih anyone with the link ya. Jadi siapapun yang iya. Coba Bu Hesti ya. Karena saya ini kok hanya yang bisa yang di Google apa? Akun belajar.id saya. Oh, oke. Bu Hesti bisa silakan coba. Apakah ada ini ada masuk? Ya, enggak apa-apa Bu Hesti sebagai editor biar langsung merasakan pengalaman. Nah, silakan Bapak dan Ibu, silakan ya, kalau mau join, silakan ya kita coba kolaborasi. Nah, ini sudah ada Bu siapa ini Bu Juli. Silakan coba ya kalau kita mau lihat secara ini siapa saja yang lagi mengedit slide di sini, itu akan kelihatan. Atau misalnya nambah. Khawatir, ini Bu Hesti nambah ya. Di sini ada, oh berarti ini yang lakukan Bu Hesti. Ini di sini ada siapa ini anonymous ya. Iya. Tidak masalah. Ini juga bisa kita pakai kolaborasi sama siswa kita pada saat kita proses pembelajaran. Jadi ketika kita misalnya mau melakukan kuis atau apa bisa kolaborasi. Caranya kita di-share saja ke siswa kita. Ya, seperti itu. Oh, ini sudah ada di warna biasa. Bu Esti kali ya. Iya. Ya. Oke, terus selain kolom chat, selain fitur kita bisa chatting, juga ada fitur seperti di Google Docs. Kayaknya terpantul di saya Bu Hes suaranya. Oh, gitu ya? Iya. Anda tahu ya kalau di tempat lain. Ya, oke. Jadi selain misalnya kita bisa saling saling chatting di sini, di sini Bapak Ibu juga bisa di sini mulai mengetik apa pesannya. Kita juga bisa memberikan langsung di kolom komentar seperti Bu Reski kemarin menjelaskan ya di Google Docs. Ini ada tanda tambah di sini, bisa diklik add comment misalnya untuk slide ini. Misalnya untuk slide ini Bapak Ibu mau komentar karena belum ada isinya, misalnya saya mau komentari, tolong ini komentar saja. Kalau Bu Reski kemarin itu sampai menugaskan ya, jadi menyebutkan nama yang akan ditugaskan, kemudian di-assign atau ditugaskan. Saya kasih contoh yang khusus di komentar saja. Tolong ini difixkan misalnya. Kalau mau menyebut nama, itu berarti kita akan diarahkan ke assign ya, untuk ditugaskan. Misalnya ditugaskannya ke Bu Hesti. Kalau mau sebut seperti kemarin Bu Reski, nah ini ada pilihan, kita bisa tugaskan ke Bu Hesti. Nah, klik assign.
Nah, nanti kalau misalnya Bu Hesti sudah fixkan dan merasa sudah bagus, Bu Hesti bisa centang tanda marknya ini ya. Yang centang ini bisa bahwa oh saya sudah mengerjakan tugas yang diminta oleh Bu Apri. Nah, hilang kan berarti Bu Hesti sudah menyelesaikan tugasnya. Seperti itu Bapak Ibu caranya berkolaborasi ya. Dan yang karena sudah punya akses editor, maka ini bisa siapapun bisa menambahkan. Nah, kayak gini. Mulai dia mengetik nih kelihatan ya. Namanya oh yang lagi mengerjakan slide ini adalah yang ini namanya. Nah, seperti itu Bapak Ibu berkolaborasi di Google Slides. Nah, ini tidak kita dapatkan di PowerPoint ya, hanya kita dapatkan di aplikasi Google. Oke, ya baik. Sekarang kita fokus dulu ke selanjutnya. Ya, tadi sudah mencoba. Saya mulai lanjut ke yang berikutnya dulu ya, Bapak Ibu. Oke, yang berikutnya adalah kita akan mencoba untuk ya ini seperti jadi melihat riwayat revisi ya, historinya. Seperti di Google Docs kemarin, di Google Slides pun punya fitur untuk melihat perubahan-perubahan yang terjadi dan bisa dikembalikan meskipun itu sudah berbulan-bulan lamanya sudah berbulan-bulan lamanya dilakukan perubahan. Nah, kita coba kembali lagi saya ke sini, Bapak Ibu, untuk melihat histori revisi. Ada dua cara. Kemarin Bu Reski langsung dari sini ya. Nah, ini kalau kita arahkan di sini, ada tulisan last edit, baru diedit 2 menit yang lalu. Ini bisa diklik langsung seperti yang dicontohkan oleh Bu Reski kemarin. Nah, ini beberapa perubahannya. Bisa juga kita masuk di file. Kita masuk di file, kemudian ada version history, riwayat. Nah, misalnya saya baru saja nih menambahkan di sini judul. Oke, saya kerjasama sama Ibu siapa yang ada di sini. Nah, saya bisa memberikan nama pada perubahan yang saya lakukan ya Bapak Ibu. Jadi pilih file, kemudian ke version history tadi, riwayat tadi, kemudian pilih name current version. Jadi perubahan yang kita bikin tadi itu bisa langsung terlihat nanti di historinya. Misalnya menambahkan judul. Ini yang saya lakukan tadi ya barusan. Kemudian save. Oke. Oke, nah sekarang kita lihat file version history C. Kita mau lihat ya. Lihat. Nah, ini ada. Karena saya memberikan nama terhadap perubahan yang tadi saya lakukan. Nah, ini ada judulnya, menambahkan, oh tadi saya menambahkan judul, ternyata saya mau mengembalikan lagi deh, bisa. Silakan di restore saja. Ini pilih di atas yang warna orange ini. Ya, silakan diklik itu. Kalau mau mengembalikan ya. Bahkan yang sudah berbulan-bulan, Bapak Ibu bisa restore kembali ya. Itulah kecanggihannya. Seperti itu untuk melihat riwayat dan memberikan nama pada perubahan yang dilakukan. Jadi jika seperti ini berarti hanya langsung saja tidak memberikan nama pada revisinya ya Bapak Ibu. Kalau saya tadi supaya mungkin saya tahu oh yang saya lakukan itu menambahkan judul gitu. Seperti itu. Kita back lagi. Ya. Oke. Alhamdulillah kayaknya aman-aman saja nih bisa mengikuti. Ya, lanjut Bapak Ibu. Silakan ya Bapak Ibu kalau misalnya agak terlalu cepat dan kelewat boleh dituliskan dalam nanti saya bantu ingatkan Bu Apri. Betul, Mas. Ya, saya lanjutkan kalau begitu Bu Hesti. Berikutnya adalah mendownload slides. Nah, ketika presentasi yang kita buat itu sudah jadi misalnya, sudah fix, sudah cantik lah dan segala macam, kita mau mengubahnya misalnya ke, saya mau jadikan dia PDF, gimana ya? Bisa. Nah, coba kita lihat. File untuk mendownload presentasi yang sudah kita buat tadi ini, Bapak Ibu bisa klik file, ya. Lalu pilih download. Nah, ini ada di sini. Pilih download, silakan mau di-download kemana? Ke PPT juga bisa, ke PDF bisa, bentuk gambar atau JPEG bisa. Nah, itu disediakan oleh Google. Itu lagi kelebihannya ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa mendownload slide kita.
ke dalam bentuk file yang lain. Ya, silakan mau misalnya saya mau jadikan PDF, nanti akan diarahkan untuk menyimpan di ini sudah langsung terdownload ya di bawah sini. Oke, ini sudah jadi PDF dari hasil kolaborasi. Nah, ini ada di bawah ya Bapak Ibu, sudah dalam bentuk PDF. Seperti itu ya caranya mendownload presentasi kita yang sudah mendownload slides kita. Ya, baik, saya lanjutkan lagi. Berikutnya setelah mendownload, nah ini juga fitur yang sangat menarik ya. Tapi sebenarnya bagi saya tidak mengaktifkan. Tapi kalau kita merasa sangat perlu untuk diaktifkan, itu bisa. Jadi ketika kita misalnya merasa nanti ini ada pemadaman listrik bakalan jelek jaringan, tapi saya harus selesaikan slide ini, presentasi ini sudah deadline misalnya. Nah, Bapak Ibu masih bisa bekerja secara offline ya. Kita aktifkan dulu mode offline-nya ya Bapak Ibu. Cara mengaktifkan mode offline-nya, kita ke Drive dulu. Silakan buka Google Drive-nya, kemarin sudah tahu cara bukanya ya Bapak Ibu. Silakan kembali ke titik 9, kemudian buka Drive. Oke, saya ulangi. Kita mau aktifkan dulu fitur mode offline-nya. Silakan buka Google Apps, pilih Drive ya. Oke, kalau sudah terbuka, sudah ada tampilan masuk, Bapak Ibu sudah masuk ke Drive-nya. Oke, saya tunggu dulu sampai ini selesai loading. Ya, nanti kita ke setting ya. Oke, kita ke setting ya Bapak Ibu. Ada roda bergerigi di sebelah atas. Ini ada roda bergerigi. Silakan diklik setting, kemudian pilih lagi settings. Ya, oke. Nah, di sini ada kita di general ya. Ada beberapa yang bisa kita aktifkan. Nah, ini ada mode offline. Kita coba klik mode offline-nya, Bapak Ibu. Oke. Di Bapak Ibu bagaimana tampilannya? Adakah diminta untuk menginstal? Karena setahu saya harus diinstal dulu. Setting up offline. Oke, ini sudah tampil ya. Tapi kalau misalnya di Bapak Ibu, saya coba ke sini dulu. Saya coba ke sini. Saya ke drive saya. Coba saya di sini untuk aktifkan, siapa tahu di sini kayaknya saya belum install. Atau kemarin. Tampilan Bapak Ibu bagaimana? Adakah diminta untuk install? Oke, saya coba lagi di sini dulu ya. Settings, kemudian pilih lagi setting. Masih loading. Oke. Lalu ya. Karena masih loading ya Bapak Ibu, jadi belum bisa kita cek. Kalau ada perbedaan tampilan dengan saya, berarti saya belum meremove ininya. Nah, ini. Kalau kita belum di drive saya yang ini, saya belum install, akan tampil seperti ini ya. Kita butuh menginstal dulu ekstensinya. Nah, kalau muncul seperti ini, silakan Bapak Ibu klik install saja ya. Klik install.
Bu Nanti Apri, akan diarahkan. dari Ibu Junti ini tidak ada permintaan install. Kayaknya mungkin butuh waktu ya untuk bisa memunculkan permintaan untuk Oh, install. kalau yang tadi akun belajar itu juga bisa langsung kayak tadi yang saya mungkin seperti yang saya ya sudah. Apakah silakan Bu Junti bisa periksa di sebelah kirinya tanda tanya ini apakah sudah ada tanda seperti ini yang sudah ada tulisan ready for offline? Bisa dicek mungkin kembali. Tadi klik done ya Bapak Ibu kalau yang pakai akun belajar. Nah, dicek dulu ya, tolong dicek dulu. Kalau belum ada berarti harusnya terinstall dulu kayak di Google Drive, di Drive akun YPS saya. Nah, untuk yang menggunakan akun yang lain bisa mungkin kalau tampilannya seperti saya, kita sudah sampai di sini Chrome Web Store. Silakan di add to Chrome. Diklik ini. Sudah ada tulisan ready offline, berarti sudah ada ya. Berarti sudah mode offline, sudah aktif. Kalau yang ini belum ya. Jadi yang bagi yang belum ikuti cara yang tadi ya Bapak Ibu, diinstal dulu, klik install, nanti akan diarahkan ke Chrome Web Store. Lalu Bapak Ibu pilih add to Chrome. Ya, lalu kalau ada tampilan seperti ini, klik add extension. Silakan diklik yang ini, add extension. Jadi akan ditambahkan ke ekstensinya Bapak Ibu. Kita tunggu dulu. Oke, berarti sudah ada di ekstensi saya ya Bapak Ibu. Berarti kita bisa kembali ke My Drive, ke drive kita. Nah, sekarang kita bisa langsung centang seperti tadi yang di akun belajar, dicentang bagian ini. Nah, berarti kita sudah mengaktifkan mode offline ya. Klik done. Klik selesai. Nah, jadi di akun YPS saya juga sudah aktif mode offline-nya. Kalau sudah aktif di sini, Bapak Ibu sudah bisa aktifkan mode offline di Google Slides-nya. Mana tadi? Ini. Oke, cara mengaktifkan mode offline-nya di Google Slide Bapak Ibu, ada klik file lagi ya, file, kemudian Bapak Ibu pilih make available offline. Jadi ketika misalnya tiba-tiba jaringannya hilang, kita masih bisa mengedit slide presentasi kita, namun diklik ya ke Bapak Ibu, tapi ini tergantung dari Bapak Ibu apakah mau mengaktifkan atau tidak. Saya hanya menunjukkan saja bahwa ternyata di Google juga menyediakan bekerja secara offline ya Bapak Ibu. Ini kalau benar-benar mungkin kita merasa perlu ya. Nah, kalau misalnya kita tiba-tiba jaringan hilang dan kita masih mau bekerja menyelesaikan presentasi kita, itu ada beberapa fitur yang tidak aktif. Misalnya kalau yang berhubungan dengan searching di internet, nah itu pasti sudah tidak aktif itu Bapak Ibu. Kita yang aktif ya paling yang seperti ini saja. Fitur-fitur yang dasar yang aktif, tapi kalau sudah berhubungan harus butuh koneksi internet, maka fitur itu kayak tadi misalnya insert, kemudian kita mau ambil image di search the web, ini akan abu-abu, artinya tidak aktif ya. Di Drive tidak aktif ini, kecuali ini masih aktif. Ini masih hitam tulisannya, berarti masih aktif, masih bisa. Seperti itu ya, bekerja secara offline. Kalau mau dilepas lagi silakan ya, dicentang kembali itu akan hilang akan non-aktif kembali, tidak aktif lagi nih. Ya, kalau tadi coba-coba diaktifkan, misalnya begini, oke. Kalau sekarang sih kita kan masih online ya Bapak Ibu, nanti itu akan terjadi ketika misalnya jaringan kita hilang ya. Koneksi internet kita misalnya terganggu. Oke, saya lepas centangannya. Begitupun misalnya kalau mau di drive-nya tadi dilepas lagi, silahkan ke setting lagi ya, setting, kemudian Bapak Ibu pilih lagi setting, lalu silakan lepas centangan offline-nya di sini. Nah, seperti itu cara untuk mengembalikan lagi ya. Habis itu kita klik done.
Kita tunggu dulu nanti fitur yang di sini akan hilang ya. Seperti itu. Nah, sudah hilang Bapak Ibu karena kita sudah melepas centangannya. Ya. Saya lanjut lagi Bapak Ibu. Berikutnya adalah sepertinya ini yang slide terakhir saya. Ya. Ini tadi sudah ya yang di Google Slide. Nah, ini adalah slide terakhir saya. Ada fitur powerful di Google Slides. Jadi ada dua fitur yang saya mau perkenalkan ke Bapak Ibu di Google Slides. Yang pertama adalah Speaker Notes dan Add-ons. Jadi Add-ons ini Bapak Ibu misalnya karena di sini fitur bawaan Google Slides itu tidak ada fitur untuk memasukkan misalnya equation ya atau persamaan. Kalau guru eksak misalnya butuh untuk memasukkan persamaan, nah kita bisa gunakan fitur add-ons ya. Yang mana itu? Bapak Ibu bisa ke klik di atas ini ada tulisan add-ons, di sampingnya tools ya Bapak Ibu. Silakan diklik add-ons. Lalu kemudian klik get add-ons. Saya ulangi add-ons, kemudian pilih get add-ons. Kita tunggu sebentar. Oke. Nah, kalau equation kita bisa search di sini ya. Tapi karena saya sudah pernah buka sebelumnya, misalnya ini math equation ya. Kita pilih. Nah, banyak di sini banyak add-ons yang bisa Bapak Ibu pilih. Misalkan saya ambil yang ini ya, math type. Saya klik ini, math type-nya. Oke, lalu kita klik install ya Bapak Ibu. Kita klik install, kita klik saja continue. Oke. Kenapa ini? Butuh sign in lagi. Oke, allow. Oke. Kalau di belajar.id, oke, ini sudah ada konfirmasi bahwa sudah berhasil diinstal ya Bapak Ibu. Di belajar.id juga seperti itu ya Bapak Ibu. Misalnya tadi kalau ini sepertinya bisa jadi add-ons. Nah, bisa langsung ini sudah ada math type di sini. Oh, ini sudah lengkap kalau di Google akun belajar ya. Nah, kalau masih perlu lagi ya tinggal kayak tadi get add-ons. Di akun belajar ini sudah ada math type Bapak Ibu ya. Oke. Saya contohkan dulu yang di sini ya, karena saya tadi di sini. Nah, sekarang add-ons-nya sudah ada Bapak Ibu ya, math type. Saya mau masukkan misalnya persamaan, silakan di insert math equation, klik itu. Oke, nanti akan muncul seperti ini. Oke, nah di sini ada beberapa yang bisa kita gunakan ya Bapak Ibu, kayak akar kuadrat, atau kita mau akar pangkat 3, silakan. Saya akar pangkat 3 dari 64, kursornya diarahkan ke sini, sama dengan misalnya, oke, berapa. Kita insert, ya, klik insert. Kalau sudah selesai kita mengetik di sini, kita klik insert. Oke, ini sudah ada di sini. Math type-nya Bapak Ibu. Ini bisa diatur letaknya mau di mana, ya. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu menambahkan add-ons. Kalau yang paling ini sih biasanya guru-guru eksak ya butuh fitur untuk menuliskan mengetik ini persamaan. Ya.
Oke, yang berikutnya ini voice type speaker notes. Nah, kalau misalnya di bawah slide-nya Bapak Ibu belum muncul yang ini ya. Nah, ini kan saya ada ya. Apa sih fungsi dari type speaker note ini? Jadi ini untuk membantu kita, karena biasanya kan kalau di presentasi itu ya Bapak Ibu yang di slide kita ini hanya poin-poinnya saja, misalnya yang ini, poin kedua ini. Terus sebenarnya ketika kita menampilkan ini, kita masih menjelaskan, masih banyak berbicara, apa yang harus kita bilang. Nah, kita ada bantuan ya, kayak semacam catatan gitu. Ya, apa yang mau kita omongkan nanti ketika kita mau menjelaskan tentang voice type speaker note, itu bisa kita, di sini kita bisa ketikkan ya, voice type speaker note membantu, misalnya ya seperti ini, nanti ini akan membantu kita nanti untuk ada kayak semacam contekan lah apa yang kita mau bilang nanti ketika kita presentasi ke audiens. Nah, tapi hebatnya lagi, ini kalau misalnya terlalu panjang, Bapak Ibu malas mengetik, ini juga bisa pakai suara ya Bapak Ibu. Jadi di sini ada fitur untuk mengetik tapi tidak pakai jari di keyboard, cukup mengeluarkan suara saja, tapi harus diaktifkan dulu fiturnya. Nah, cara mengaktifkannya, Bapak Ibu bisa ke tools, Bapak Ibu ke tools, kemudian ada voice type speaker notes. Silakan diklik yang itu, saya ulangi, untuk mengaktifkan fitur ini, Bapak Ibu ke tools, lalu pilih voice type speaker notes, ya. Oke. Nanti akan muncul seperti ini. Ini modelnya kayak mikrofon. Karena saya mau catatan saya nanti itu contekan saya pakai bahasa Inggris, Bapak Ibu ubah dulu bahasanya ya, karena di sini defaultnya English. Nah, kita bisa ubah menjadi bahasa Indonesia. Klik segitiga ini, kemudian pilih bahasa Indonesia. Ya. Nah, saya sudah, kalau mau sudah mau mulai, silakan jangan lupa diklik dulu ya, ini tadi. Ini petunjuknya, click to speak. Jadi saya coba tanpa saya angkat tangan. Bapak Ibu bisa langsung coba juga untuk membuktikan ya. Jadi saya bicara, nanti ketika saya klik, semua akan dia catat di bawah sini ya. Yang penting jaringan mendukung ya Bapak Ibu. Oke, saya coba. Saya tidak saya angkat tangan ini Bapak Ibu ya, itu dia mengetik apa yang saya bilang, diketikkan semua. Jadi misalnya Bapak Ibu malas karena terlalu panjang, nanti apa yang saya mau, catatan-catatan yang saya mau bilang nanti ketika saya presentasi ke audiens, nah kita bisa pakai voice saja, dengan suara dia akan ketikkan sendiri. Nah, seperti ini. Kalau sudah selesai, silakan diklik lagi mikrofon merahnya. Oke, selesai. Ini yang akan kita bilang nanti, misalkan yang membantu kita ketika kita mau menjelaskan misalnya tentang voice type speaker notes. Nah, nanti ketika kita mau supaya ini muncul ketika kita presentasi, ini kan adanya di slide 13 ya Bapak Ibu. Jadi yang ada catatannya itu sekarang di slide saya ini hanya ada di slide 13. Di slide lain itu tidak ada. Jadi saya coba contohkan saja yang untuk slide 13. Nanti Bapak Ibu pilih, ini karena sudah selesai saya close saja ya. Bapak Ibu saya close di sini. Silakan Bapak Ibu lihat present ya. Nah, karena nanti di Google Meet lebih banyak dijelaskan bagaimana cara present berbagi layar, seluruh layar, ataukah Windows, jendela saja. Tapi saya mau mengatakan bahwa untuk melihat catatan kita ini, kita silakan klik, jangan langsung present, tapi yang segitiganya. Lalu kita klik presenter view. Nah, ini presenter view. Oke. Nah, ketika kita sudah presentasikan slide 13 ini, di Bapak Ibu ini masih kelihatan ya, masih kelihatan apa yang saya mau bilang karena saya presentasinya seluruh layar. Nah, kalau Bapak Ibu supaya kita tidak tampak kalau kita lagi membaca contekan nih, bantuan nih. Nah, Bapak Ibu nanti presentnya Windows ya, jendela saja.
Jadi meskipun misalnya nanti kita sudah presentasikan yang ini, audiens kita tidak akan melihat ini, tidak akan lihat yang ini, yang voice speaker note kita ini, dia tidak lihat ya, Bapak Ibu, seperti itu. Ya. Jadi kalau misalnya karena adanya di slide 13, ketika kita pindah slide, maka itu tidak akan muncul lagi ya, Bapak Ibu. Misalnya saya ke slide berikutnya, nah ini tidak ada di sini. Seperti itu. Nah, sekali lagi supaya tampilan speaker note tadi kita itu tidak terlihat, silakan nanti membagikan pada saat Bapak Ibu membagikan layar, itu pilih Windows, jendela saja ya. Jadi hanya kita yang bisa lihat catatan kita ini. Yang ini, hanya kita yang bisa lihat yang ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu, beberapa fitur yang bisa saya jelaskan di Google Slides. Semoga menambah ilmunya ya. Jadi di sini kita berbagi, sharing apa yang saya tahu, saya bagi ke Bapak Ibu. Semoga bermanfaat nanti ke depannya ketika Bapak Ibu sudah mulai mengaplikasikan ilmunya ya Bapak Ibu. Kalau sudah tidak dibutuhkan silakan bisa di-close ini ya Bapak Ibu. Baik Bu Hesti, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Terima kasih banyak Bu Apri. Senang sekali bisa belajar tentang slide. Jadi saya sendiri walaupun sering bekerja dengan slide, saya dapat beberapa informasi tambahan dengan mengikuti pelatihan ini. Bapak dan Ibu, ini masih ada waktu sekitar 2 menit. Silakan dimanfaatkan waktunya apabila ada pertanyaan tentang materi kita tentang slide. Boleh yang pakai akun belajar bisa klik raise hand, atau kalau misalnya langsung tulis di kolom chat saja. Oke. Nah, Bapak dan Ibu, ini seperti yang tadi kita langsung praktekkan bersama di slide yang belajar berkolaborasi yang diberikan oleh Ibu Apri. Bapak dan Ibu ini bisa misalnya membuat sesuatu bersama di slide. Seperti kalau saya sendiri dengan teman-teman guru di kelas 1 itu biasanya sering ini sama-sama borongan ya, mengerjakan slide misalnya untuk tugas atau apa seperti itu, jadi saling cross check gitu. Oke, ini ada yang angkat tangan, Ibu siapa namanya? Junti Batoran. Silakan. Ya, terima kasih. Ini yang mau tanyakan tadi kan ada dalam slide itu kita masukkan URL YouTube ya. Jadi itu kalau kita mau presentasi berarti harus ada jaringan. Iya Bu, harus ada jaringan. Kita bisa presentasikan yang menggunakan itu. Betul Bu Junti, harus ada jaringan. Oke, oh iya. Oke, baik. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ada lagi Bapak dan Ibu? Sudah jam 5, sudah aman. Pas sekali waktunya. Iya. Oke, sama-sama. Baik, terima kasih Bu Apri atas ilmunya. Sama-sama. Alhamdulillah kita sore ini bertambah lagi pengetahuan kita tentang slide, dan semoga bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin semua fitur yang ada di Google Slides ini. Karena sudah tidak ada pertanyaan untuk pertemuan pelatihan kita hari ini, kita selesai. Kemudian saya teruskan dulu ini, saya lupa kasih daftar hadir. Oh iya, daftar hadir Bu Hesti. Oh iya, nanti saya share ke ini ya, ke grup WA ya, seperti itu, karena saya pakai device yang berbeda dengan yang WA saya. Oke, terima kasih banyak Bapak dan Ibu, sampai berjumpa pada pertemuan besok sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ilmunya Mbak Ari. Terima kasih Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bapak Bu Hesti, mohon maaf terhadir di ini ya.
Ya, nanti saya teruskan ke ini Pak. Sudah ya? Saya teruskan ke grup WA ya.